Gunung berapi besar yang dikira sudah punah terbangun dan memuntahkan awan abu hitam setinggi 80 km. Itu sekitar 9 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Krakatau yang dahsyat telah menyebabkan tsunami besar yang mengguncang kapal-kapal hingga ke Afrika Selatan. Krakatau juga mengubah suhu di seluruh dunia selama beberapa tahun. Pulau vulkanis Krakatau di Selat Sunda kemungkinan besar lahir berkat letusan besar beberapa abad yang lalu. Gunung ini tidak meletus setidaknya selama 200 tahun sebelum tahun 1883. Jadi getaran dan ledakan pertama pada bulan Mei tahun itu sangat mengejutkan orang-orang yang tinggal di dekatnya. Kemudian kapal-kapal yang berlayar di jalur perairan sibuk mulai melaporkan adanya kepulan abu di atas gunung berapi ini. Keadaan kembali tenang untuk beberapa saat, tapi mereka masih bisa melihat abu di atasnya. Letusan memuncak pada akhir Agustus. Letusannya begitu dahsyat hingga menghancurkan pulau itu menjadi beberapa bagian. Para saksi mata mendengar suara letusannya di Australia, nyaris 5.000 km jauhnya. Mereka menggambarkan suara itu seperti deru meriam yang sangat keras. Beberapa mengatakan itu suara paling keras yang pernah didengar. Selama 5 hari berikutnya, gelombang tekanan dari letusan menjalar ke seluruh dunia sebanyak 3,5 kali dan terlihat pada barograf di berbagai benua. Longsoran abu panas menyebar ke bawah gunung berapi sejauh 40 km dengan kecepatan tinggi. Letusan ini menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya dan merenggut 36.000 nyawa. Puluhan ribu lainnya tenggelam dalam tsunami yang terjadi setelah gunung berapi itu runtuh ke dalam kaldera. Lebih dari 100 desa pesisir di Jawa dan Sumatera lenyap. Semua ini membuat kebangkitan Krakatau menjadi salah satu yang paling dahsyat sepanjang sejarah. Kerak bumi layaknya puzzle raksasa, terdiri dari potongan-potongan besar yang dikenal sebagai lempengan tektonik. Lempengan-lempengan ini terus saling bergesekan di atas mantel yang merupakan lapisan cair di bawahnya. Indonesia berada tepat di tengah-tengah apa yang disebut zona subduksi. Di sini lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan bagian dari lempeng Asia saat bergerak ke utara. Lempeng samudera memanas ketika menukik ke bawah, dan ini resep yang sempurna untuk sebuah titik api vulkanik. Krakatau memiliki 3 puncak, masing-masing berfungsi sebagai pintu keluar untuk dapur magma yang sangat besar di bawahnya. Selama letusan sebelumnya, puing-puing menghalangi salah satu pintu keluar ini dan tekanan menumpuk di bawahnya. Ketika Krakatau akhirnya meletus, ledakan itu membelah ruang magma hingga terbuka lebar. Letusan tersebut menyebabkan musim dingin vulkanik. Krakatau mengirimkan 25 km kubik batu, abu, debu, dan puing-puing ke atmosfer. Semua itu menciptakan selubung tebal yang menyelimuti bumi. Partikel-partikel tersebut menghalau sinar matahari dan troposfer di bawahnya menjadi dingin. Efeknya bertahan selama beberapa tahun. Belahan bumi utara mengalami suhu yang lebih dingin dari rata-rata. Dan di beberapa wilayah, suhu musim panas tidak mencapai tingkat yang biasanya. California Selatan mengalami curah hujan dengan rekor tertinggi pada bulan-bulan setelah letusan. Langit menjadi lebih gelap di berbagai belahan dunia selama bertahun-tahun setelahnya. Matahari terbenam selama berbulan-bulan berubah menjadi pertunjukan spektakuler berwarna merah dan oranye. Seorang astronom menduga peristiwa ini menjadi sumber inspirasi untuk lukisan The Scream karya Edvard Munch. Lukisan ini menunjukkan dengan tepat seperti apa langit di atas Norwegia setelah letusan. Letusan ini juga menghasilkan jenis halo langka yang disebut Bishop Ring dan cahaya ungu vulkanik saat senja. Selama beberapa tahun setelah Krakatau meletus, bulan tampak biru dan terkadang hijau. Hal ini dikarenakan beberapa awan abu penuh dengan partikel yang cukup besar untuk menyebarkan cahaya merah dan hanya membiarkan warna-warna lain lewat. Seseorang bahkan menyaksikan matahari berwarna lavender dan awan yang bersinar di malam hari. Krakatau menjadi letusan gunung berapi pertama yang dicatat dan dipelajari dengan baik secara ilmiah. Dari saat awan abu pertama terlihat oleh kapal yang melintas, hingga letusan dahsyat, para ilmuwan berhasil menyusun ekspedisi geologi. Mereka mempelajari gunung berapi ini dan mengumpulkan sampel batuan vulkanik. Hal ini berguna untuk memahami aktivitas vulkanik. Krakatau tertidur lelap hingga tahun 1920-an, ketika beberapa penduduk setempat melihat kolom uap dan kerikil keluar dari kaldera yang runtuh.
Dalam beberapa minggu, pinggiran kerucut baru muncul di atas permukaan laut. Setelah 1 tahun itu menjadi pulau kecil yang dinamai Anak Krakatau. Gunung ini terus meletus, tapi untungnya tanpa konsekuensi yang serius untuk sejauh ini.